masker rumahan yang bisa kita gunakan dengan bahan-bahan yang ada di rumah, yang gampang banget dibuat, yang banyak banget ngasih manfaat ke kulit wajah kita. Dan apa aja sih masker-masker yang biasa aku pakai, karena ini bahannya bahan alami semua. Dan untuk yang pertama, biasanya aku sering pakai masker ini adalah masker yang gampang banget karena pasti di setiap rumah ada, dan harganya juga terjangkau, murah banget, dan di swalayan-swalayan kecil pun juga banyak banget udah ada yang jual. Itu adalah masker oatmeal dicampur madu. Selain aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara pakainya masker ini, aku juga akan ngasih tips-tips ke kalian cara-cara maskeran yang benar, itu yang aku tahu menurut berbagai sumber. Dan juga aku bakalan kasih step-stepnya ke kalian, cara aku meraciknya, terus cara aku pakai di muka, cara aku membilas, dan sebagainya. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelumnya, ini aku ngepasin banget lagi PMS, dan aku ada jerawat di bagian bawah. Kalau kalian bisa lihat, ini jerawatnya tuh masih jerawat yang meradang gitu, karena kemarin belum ada, tapi adanya baru tadi pagi aku sadar, dan ada di sini. Dan muka aku, memang aku sering bilang ke kalian, muka aku ini kombinasi. Jadi bisa dibilang 70% itu adalah kering, tapi ada kalanya juga kulit aku jadi berminyak. Tapi berminyaknya hanya di sekitar T-zone aja. Jadi bisa kalian lihat di hidung aku kayak gini justru aku seneng, karena kulit aku selama ini adalah kulit kering, yang dimana kalau aku kerja di kantor atau kadang aku kena udara dingin yang terlalu banyak, kulit aku bisa sampai mengelupas karena saking keringnya. Jadi aku selalu pakai cara apa aja supaya kulit aku nggak kering, termasuk aku pakai moisturizer itu benar-benar aku pakai seharian, dan juga aku pakai seperti foundation atau cushion yang ngasih efek akhirnya itu adalah dewy finishing. Jadi ini muka aku masih kotor. Untuk step yang pertama, habis ini aku cuci muka aku dulu pakai facial foam, karena sebelum memakai masker itu kulit kita harus dibersihkan dulu pakai facial foam atau sabun muka yang biasa kalian pakai. Tujuannya apa? Supaya kulit kalian itu benar-benar bersih menyeluruh dari kotoran-kotoran yang ada di muka, serta lebih baiknya itu kita mencuci mukanya itu pakai air hangat. Karena apa? Itu akan membuka pori-pori kita supaya nanti masker yang kita pakai itu bisa menempel secara optimal. Nah, ini aku akan cuci muka dulu. Tunggu ya. Untuk bahan-bahan dan juga perlengkapannya ini sederhana banget dan gampang banget buat kalian dapetin. Untuk yang pertama aku sediain sendok di sini, terus juga cup apa aja yang penting itu bersih. Terus di sini aku punya madu. Ini madu yang benar-benar alami banget. Ini aku dapat dari peternakannya temennya papaku. Jadi kalian bisa pakai madu rasa juga atau madu apapun yang ada di supermarket. Terus di sini ada sedikit air. Nanti untuk pengencer aja, karena kalau cuma pakai madu dan juga oats itu nanti sedikit menggumpal. Jadi untuk berbentuk pasta harus diberikan air sedikit aja. Matang atau mentah itu terserah kalian, tapi aku pakai air yang matang aja. Terus untuk bahan selanjutnya aku ada oats. Ini oatmeal ya, di sini sama aja sih oats sama oatmeal. Tapi ini yang mentah. Mentah itu dalam artian enggak aku rebus dahulu atau aku seduh pakai air hangat dulu, enggak, tapi ini benar-benar masih kering. Untuk oatmealnya sendiri aku pakai 2 sendok. Jadi biasanya daripada sisa biasanya aku kurangi nih. Terus step yang kedua aku kasih madunya. Untuk madunya 1 sendok. Terus aku akan tambahin air sedikit aja supaya berbentuk pasta dan gak terlalu menggumpal. Cukup. Lalu aku akan ratakan maskernya. Boleh pakai sendok, boleh pakai tangan, atau langsung pakai kuas, nggak apa-apa, terserah kalian. Sumpah sih, jerawatnya ngeganggu banget. Jadi kurang lebih konsistensinya seperti ini ya. Pasta. Aku akan apply ke seluruh muka aku. Sambil ditekan-tekan aja. Kenapa aku pakai tangan? Karena kuas aku untuk maskeran hilang, dan aku belum sempat beli lagi.
Tapi kalau aku saran mending pakai ini itu sekalian kalian mau mandi. Kalau kalian yang tipenya betah ya di kamar mandi selama 20 menit, kalian bisa pakai ini karena ini jatuh-jatuh gitu loh. Jadi karena ini khusus video, jadi aku pakainya di sini. Karena kalau aku ngambil ini di kamar mandi itu nggak ada tempat untuk ngasih kameranya, dan takutnya itu malah jatuh kan ke bak. Malah tombok katok pade. Ini baunya enak banget. Baunya seperti kalian tuh makan oats biasa sih. Pakai di bawah mata, itu agak ditekan ya. Di tempat yang ada jerawatnya tadi, agak ditekan. Kenapa aku kasih di leher juga? Ini optional, terserah kalian mau kalian kasih di leher atau enggak. Tapi biasanya kalau aku pakai gitu, aku sekalian kasih di leher. Karena jika kalian semakin menua, yang tidak bisa menipu adalah kulit di tangan dan juga kulit di leher. Jadi, mau usianya itu sudah 50, 60, atau 70, tapi mukanya itu masih halus, masih awet muda, tidak ada keriput. Tapi yang tidak bisa menipu biasanya adalah kulit telapak tangan, kulit punggung tangan, dan juga leher. Kalau kalian bisa melihat itu banyak kerutan, kemungkinan usianya sudah usia emas, gold gitu ya. Jadi untuk kalian para lelaki yang menonton video ini, jangan sampai kalian seperti sang Koreang ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pakai masker ini, tapi aku akan nge-share ini sekarang karena aku sering banget pakai masker ini. Dan kalau mama aku itu, dia pakai masker biasanya masker putih telur. Telurnya telur Jawa ya, yang warnanya putih. Karena kulit mama aku tuh kulit berminyak, jadi dia harus pakai perawatan masker yang membuat minyak-minyak itu hilang, sirna dari kulit wajah. Tapi itu juga kenceng loh, untuk mengencangkan juga, jadi bagus. Jadi 2 sendok kurang, ini pas banget di muka aku dan leher. Kalau kalian untuk berdua, kalian bisa aturannya itu lebih banyak lagi. Oke, ini aku sudah pakai rata di seluruh muka aku dan juga leher. Aku akan cuci tangan sebentar, tunggu ya. Mari. Oke, aku udah cuci tangan dan juga ini udah rata ya di seluruh wajah aku. Kita tunggu sekitaran 20-30 menit. Kan benar-benar maskernya sudah kering ya di muka kita. Tergantung kan sama kelembapan muka kita. Kalau kulitnya berminyak mungkin keringnya agak lama, jadi kemungkinan didiamkan selama 20-30 menit kurang lebih. Ini aku pakai jam 18.18. Jadi nanti 20 menit, kemungkinan jam 18:38 sampai 40 lah. Ini FYI untuk kalian semuanya yang mau pakai masker, entah itu masker yang alami yang kalian racik sendiri atau masker yang non alami atau yang kemasan. Jangan lupa sebelum pakai masker kalian harus cuci muka dulu. Pastikan muka kalian benar-benar bersih dari segala jenis kotoran atau make up atau minyak yang ada di muka kalian. Dan kalian harus cuci mukanya itu pakai facial foam atau sabun cuci muka kalian atau sabun dari dokter kalian, entah apapun itu. Yang penting harus cuci muka dulu sampai bersih. Kalau perlu kalian bisa pakai exfoliator atau kalau perlu kalian bisa pakai scrub, tapi scrubnya yang kecil aja, seperti jangan ulur lah kalau bisa. Yang penting muka kalian pastikan harus bersih menyeluruh muka dan juga leher. Dan yang terbaik adalah kalian cuci mukanya itu pakai air hangat. Jadi jangan pakai air yang panas ya, karena itu akan membuat kulit kalian itu menjadi mudah iritasi karena benar-benar panas banget. Jadi kalian pastikan airnya tuh hangat. Mari sebentar. Jadi benar-benar pastikan muka kalian itu bersih menyeluruh tanpa ada kotoran atau make up atau minyak yang ada di wajah, supaya maskernya itu bisa menempel di kulit muka kita dan bisa bekerja secara maksimal. Lalu FYI yang kedua, kalau setelah maskeran, pasti kan ada yang tanya nih, setelah maskeran itu bagusnya cuci mukanya itu pakai sabun lagi nggak sih atau facial foam?
Jadi jawabannya adalah lebih baik dibasuh pakai air biasa aja dan tanpa sabun atau facial foam apapun. Dan disarankan menggunakan air hangat lagi. Itu tujuannya supaya pori-pori kita terbuka dan sisa-sisa dari masker itu yang kering bisa terangkat semuanya sambil kita mencuci wajah. Dan yang ketiga adalah setelah kalian pakai masker, kalian bisa pakai toner atau tidak. Ini opsional sih ya, tapi lebih disarankan untuk menggunakan toner wajah. Karena toner wajah itu gunanya adalah menyeimbangkan segala yang kita pakai di muka kita. Seperti contoh kita cuci muka nih pakai facial foam atau yang punya bahan dasar kimia lainnya. Jadi kita menetralkannya itu adalah pakai toner. Jadi ini opsional, bisa kalian pakai toner atau enggak, tapi lebih disarankan kalian pakai toner. Dan untuk kalian yang tanya, lebih baik pakai masker itu kapan sih waktunya? Pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari? Dari sumber yang aku dapat, kalau pakai masker itu sebenarnya nggak ada batasan waktu. Kalian bisa pakai masker itu kapan aja, entah itu pagi, siang, sore, atau malam hari. Tapi waktu yang paling terbaik pakai masker adalah di pagi hari. Tapi ada pengecualiannya. Meskipun waktu terbaik pakai masker adalah pagi hari, tapi pastikan setelah itu kalian nggak ada kegiatan lagi yang ada paparan sinar matahari langsung ya. Entah itu kalian aktivitas keluar atau kerja atau sekedar beli kebutuhan apapun, pastikan kalian tidak ada kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Karena setelah kalian pakai masker, kulit kalian akan memerah dan juga meradang kalau langsung terkena sinar matahari. Dan ini ada tips mik dari aku, yaitu pakai maskernya itu diselang-seling aja supaya hasilnya lebih baik. Jadi hari kerja itu kan Senin sampai Jumat, atau ada yang beberapa Senin sampai Sabtu kan. Jadi kalian bisa pakai masker ini seminggu 3 kali. Mungkin Senin ribet nih, aduh capek, habis pulang kerja sore, kegiatan juga banyak. Jadi kalian bisa pakai mulai hari Selasa. Hari Selasa kalian pakai sore hari, karena paginya kan kalian nggak mungkin pakai nih, entah itu lama ngebuat adonan, entah itu lama nunggunya 20 menit, kalian mau bangun jam berapa coba untuk maskeran aja. Belum lagi yang kalian nanti aktivitas di luar, terpapar sinar matahari lagi, kan bikin kusam dan juga meradang dan bahkan memerahkan. Jadi kalian bisa memulai itu Selasa, kalian pakai sore harinya. Lalu kalian berarti Selasa, Rabu, Kamis. Kalian bisa pakai lagi nih Kamis atau Jumat, kalian bisa pakai sore hari lagi. Lalu untuk memasuki weekend, entah itu Sabtu atau Minggu, kalian kan kemungkinan ada waktu banyak di rumah, apalagi sekarang pandemi kan. Saran aku kalian bisa pakai weekend itu pakai masker ini pagi hari supaya hasilnya lebih optimal lagi. Tapi juga jangan lupa kalau kalian tetap keluar hari kerja, misalkan kalian pakai tadi tuh Selasa sama Kamis, tapi hari Rabunya kalian kan akan beraktivitas lagi paginya. Jangan lupa kalian tetap harus pakai perlindungan ekstra. Pakai di perawatan muka itu sunblock lah. Itu minim yang harus kalian pakai. Jadi tujuannya meskipun kalian itu kerja di luar ruangan atau di dalam ruangan, AC itu kan bisa merusak kulit kita juga. Kandungannya apa ya? Di dalam AC itu bisa membuat kulit kita kering dan juga matahari bisa membuat kulit kita kusam. Jadi kita harus pakai pelembab dan juga sunblock untuk membantu nih masker alami kita ini bekerja lebih optimal lagi. Jadi buat kalian yang punya saran, lebih baik masker itu digunakan malam hari kak, lebih baik masker itu digunakan pagi hari kak, atau sore, kalian tulis dia di kolom komentar. Karena beberapa sumber yang aku dapat, masker terbaik itu digunakan adalah pagi hari. Tapi juga itu nggak ngaruh kalau buat aku kalau maskeran ini selalu sore hari sih, karena kalau pagi hari nggak sempat kalau maskeran pagi hari. Jadi maskeranku pasti setiap sore mau mandi, entah itu jam 4, jam 5 atau jam 6, pasti aku seperti itu. Lagi pula kalau aku maskeran malam hari itu aku kurang enak juga, nggak tahu kenapa maskeran malam hari itu ribet gitu. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar waktu terbaik untuk maskeran itu kapan sih. Lalu kenapa sih kita harus pakai masker antara campuran oatmeal dan juga madu? Karena di dalam oatmeal sendiri ini ada kandungan cleansing agent eksfoliasi, yaitu yang berfungsi untuk mengelupas sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Lalu madu sendiri ini cocok untuk kulit kering dan juga sensitif, dan ini melembabkan gitu. Jadi bagus banget untuk kulit yang kering dan juga sensitif. Terus aku juga akan membacakan manfaat-manfaat dari masker ini yang sudah aku rangkum khusus untuk kalian, yang sudah aku dapatkan dari berbagai sumber. Untuk yang pertama, masker ini mengatasi jerawat dengan cara menyerap minyak berlebih dan kecilkan pori-pori di wajah kita. Yang kedua, menghilangkan sel kulit mati dan mengangkat racun di pori-pori penyebab timbulnya jerawat. Lalu yang ketiga, oatmeal mentah ini bekerja dengan baik untuk proses pengelupasan kulit secara alami setelah kulit terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu untuk yang keempat, mencegah adanya iritasi di wajah kita. Iritasi ini bisa disebabkan juga karena jerawat yang memerah tadi, mungkin waktu jerawatnya meradang, atau jerawatnya mau pecah, atau jerawatnya kegaruk, dan lain-lain. Atau waktu kalian menggunakan krim dokter dan kalian mengalami iritasi, jadi ini bisa membantu untuk menguranginya. Untuk yang kelima sendiri, bisa digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka di kulit dengan cara mengeringkan, mengecilkan, lalu menghilangkan bekasnya. Contohnya ya jerawat tadi.
Lalu untuk yang manfaat keenam, mengurangi bekas jerawat dan menghilangkan komedo di wajah kita. Yang ketujuh, masker ini bisa meremajakan wajah dan bisa membuat kulit kita menjadi awet muda. Untuk yang kedelapan, membantu memproduksi pelembab alami pada kulit wajah. Untuk yang kesembilan, mengandung antibakteri yang dapat membunuh kuman penyebab jerawat. Jadi ini bisa untuk antibakteri supaya jerawat kita nggak timbul-timbul lagi nih seterusnya. Tapi tergantung juga ya dari kebersihan kalian merawat wajah. Untuk yang 10, ada kandungan polysaccharide yang dapat mengencangkan kulit wajah kita. Ya tadi, yang dapat membuat kulit kita menjadi awet muda dan juga kencang. Untuk yang ke-11, melembabkan kulit kering dan menutrisi kulit wajah kita. Lalu untuk yang ke-12, meredakan peradangan jerawat dengan antioksidan dan juga kandungan vitamin B kompleks dan vitamin E yang bagus banget untuk kulit. Sedangkan madu itu bersifat antiinflamasi sehingga dapat membantu meredakan peradangan jerawat atau merah-merah atau iritasi pada wajah kita. Lalu untuk yang ke-13, mengangkat sel kulit mati yang berfungsi tadi sebagai eksfolian. Lalu untuk yang ke-14, membuat wajah lebih glowing dan juga lebih lembut dan kenyal. Itu beberapa manfaat yang aku rangkum dari bagusnya masker ini untuk kulit wajah kita. Masker alami yang bahannya benar-benar murah, yang benar-benar kita bisa dapatkan di mana aja, di supermarket, di pasar, atau di warung. Itu gampang banget dan juga cara buatnya simple, gampang, dan tidak menyebabkan efek samping di wajah kita. Benar-benar aman dan juga alami. Tapi kembali lagi, ini juga saran dari aku karena bahan ini adalah bahan alami, jadi kalian harus pakai masker ini secara rutin karena tidak ada semua yang bersifat instan. Kalau kalian mau cepat, bisa pakai yang lain, mungkin laser, mungkin suntik putih, atau mungkin perawatan dokter. Tapi kalau yang alami itu harus dipakai secara rutin karena akan kelihatan hasilnya secara bertahap. Juga saran dari aku lagi, selain dipakai secara rutin, kulit kita harus ditolongnya dengan cara jangan sampai terpapar sinar matahari secara langsung. Kalian bisa pakai topi, kalian bisa pakai sunblock, bisa pakai pelembab, dan juga kalau di dalam ruangan tadi pakai pelembab juga yang lebih. Pokoknya jangan sampai kulit kita ini tidak dibantu karena hanya mengandalkan masker aja, jangan sampai kulit kita tidak ditolong nih dengan cara perlindungan dari kegiatan luar tadi. Dan sudah tidak terasa, maka sudah kelewat dari jamnya. Ini sudah jam 18.52. Jadi aku akan cuci muka lagi, dan seperti yang tadi aku bilang, cuci mukanya jangan pakai facial foam lagi supaya maskernya ini benar-benar bekerja secara optimal. Jadi kalian hanya cuci muka pakai air hangat aja, tapi untuk kulit kalian yang lagi mengalami peradangan, lebih baik tidak menggunakan air yang hangat. Boleh pakai dingin, tapi kalau bisa pakai air hangat aja, tapi tergantung sama jenis peradangan kalian seperti apa. Aku akan cuci muka pakai air hangat lagi dan kita akan lihat hasilnya habis ini. Oke, tunggu ya. Ini aku sudah menyiapkan air hangat di dalam baskom dan juga handuk buat membilas kulit muka aku, dan kita akan lihat hasilnya secara langsung ya. Karena lebih disarankan untuk membasuh masker itu menggunakan handuk dan air hangat. Dan digosok, tapi jangan sampai digosok bener-bener gosok kayak kita lagi nyuci gitu, tapi gosoknya halus dan juga ditekan. Kembali lagi, ini adalah contoh penggunaan di dalam kamar mandi ya, karena kalau kalian pakai di luar kamar mandi ini akan rontok kemana-mana. Lagi karena aku jarang banget berjerawat kecuali saat PMS aja, jadi aku akan memberikan kalian review penggunaan masker ini selain dari pengembisan jerawat aku.
yaitu kulit aku menjadi kenyal gitu rasanya dan lebih kenceng, dan kalian bisa melihat ini glowing banget kan muka aku, padahal baru dibilas pakai air hangat aja, belum dikasih toner dan lain-lain. Dan kebetulan toner aku lagi habis, jadi aku nggak pakai toner, aku cuma mengeringkan ini aja seperti biasa. Dan kalian bisa lihat, karena aku sering banget pakai masker ini, jadi muka aku rasanya itu kencang, bersih, dan juga jerawat aku yang di sini tadi. Kalian kalau ngeliat dari awal, jerawat aku tadi kan warnanya benar-benar merah, dan ini sekarang sudah mengempis, tapi belum benar-benar kering. Jadi harus dipakai secara rutin. Kembali lagi karena ini masker alami kan, jadi harus digunakan secara rutin untuk hasil yang lebih optimal. Jadi kalian bisa lihat sendiri gimana. Buat kalian yang penasaran, silahkan dicoba di rumah. Bahan-bahannya gampang banget. Dan untuk kalian yang sudah praktek di rumah, tolong share di kolom komentar gimana hasil kalian pakai masker ini, cocok atau enggak, terus kalian ngerasain hasilnya apa. Kalian share ya di kolom komentar supaya semua orang juga bisa merasakan masker berbahan alami tapi dengan manfaat yang begitu banyak. Oke, sekian dulu video dari aku. Untuk saran-saran dan juga masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam aku penyampaian tentang masker ini, tolong juga kritik di kolom komentar. Kalau perlu ditambahin apa yang kurang. Dan ini review jujur dari aku karena aku sering banget pakai masker ini. Dan kalau kalian gunakan rutin, pasti kulit kalian akan bebas jerawat dan juga terawat dan juga glowing dan awet muda. Bisa dipraktekkan ya di rumah. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen ya.